A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ya bunda yang baik rahmati Allah, mohon maaf hari ini SMK-nya agak telat ya. Soalnya emang lagi di luar kota dan tadi baru rapat koordinasi atau konsolidasi internal. Gimana lebarannya? Ada yang capek kena tanya-tanya, ada yang lelah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, kapan nikah, kapan kaya, kapan sukses, kok angpaumu dari tahun ke tahun tidak berubah-berubah. Ada? Soalnya tadi ada standar TikTok yang mengatakan perbedaan antara angpau dengan THR. Katanya kalau angpau duit segepok-segepok, kalau THR 5 ribuan katanya. Kenapa sih harus sesedikit itu? Gitu bahasanya ya. Masya Allah Bang Kakak. Ini pembahasan yang tidak akan ada habis-habisnya sampai kapanpun ya. Ya, capek nyatukan dua kepala orang tua. Rencana mau lebaran gagal lagi ketemu. Insya Allah Aiman lagi di luar kota nih ya. Nah Bang Kakak, pagi hari ini kita bahas satu ayat. Ayat ini saya lagi coba tadaburi ya, lagi coba renung-renungkan gitu. Kita disuruh ambil pelajaran. Surat Az-Zuhruf ini yang kemarin Aiman pernah bahas. Buka surat Az-Zuhruf surat ke-43, ayatnya ayat 36. Buka dulu surat 43 Az-Zuhruf ayat surat 43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Ya'shu di ayat ini adalah statement Allah untuk menunjukkan orang itu kalau berpaling, ingkar, pura-pura tak dengar, tidak mau tahu. Ini beda ndak mau, ndak tahu dengan ndak mau tahu. Nah, ya'shu an dzikrir rahmani kategorinya ndak mau tahu, masa bodoh. Oke ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, ndak sensitif hatinya, ndak terasa peringatan-peringatan itu kepadanya, nuqayyid, ini yang mau ditekankan di SMK kali ini, mungkin ya 10-15 menit kita ngobrol. Nuqayyid lahu syaitonan. Allah spesifik banget tuh. Nuqayyid tuh gini Abang Kakak, ada tali diikat kuat-kuat, nah diikat mati gitu, itu namanya nuqayyid. Kayak gini nih kan, diikat mati. Orang yang ndak tahu beda, ndak mau beda. Ini ndak mau tahu, ndak mau tahu. Nah, nuqayyid lahu syaitonan itu menunjukkan bahwasanya dia tuh terikat dengan sehelai atau selembar setan gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan setan itu nempel terus sama dia. Nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Setan itu selalu menemaninya. Menemani di mana? Menemani di pikirannya, di ucapannya dan perbuatannya. Nah, ini yang mana saya belum bahas. Menemani di mana? Setan itu menemani pikirannya, menemani ucapannya, menemani juga perbuatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam hadis Rasulullah itu, siapa yang menjadikan Allah sebagai bimbingannya, tujuannya, maka Allah juga akan menjadi mata yang dia melihat, telinga yang jadi dia mendengar, kemudian menjadi ucapan yang akan dia ucapkan. Itu Allah hadir dalam setiap gerak-gerik tubuhnya. Begitu juga setan. Setan akan menemani. Makanya istilahnya qarin. Qarin tuh CS gitu lah. Ya, sebagaimana kita kemana-mana bawa telinga nempel, setannya juga gitu. Maka dia masuk ke mall, ya pikirannya ya maksiat. Masuk ke masjid, pikirannya maksiat. Di mana aja dia berada, ndak bikin dia jadi baik. Di tanah haram pun, di Mekah, Madinah pun, tetap yang dipikirkannya maksiat. Dan ini masuk ke 3 zona. Pikiran, ucapan, dengan perbuatan. Abang Kakak, ini Abang Kakak bawa THR. Bagi duit ke keluarga, 5.000. Terus begitu dibagikan, ada keponakannya letuk. Ih, tante nih tahun lalu 5.000, sekarang 5.000 lagi. Langsung sakit hati kita. Langsung kesal kita dengarnya. Itu kesetanan kita tuh Abang Kakak.
Oke, ada rasa di hati dengan statement begitu, wajar. Tapi abang kakak, bukankah dunia ini juga ditakdirkan Allah penuh dengan caci maki dan penuh dengan statement-statement tidak jelas? Apapun yang kita kerjakan pasti salah. Nah, itu kan yang jadi muhasabah kita hari ini. Oh ya, aku ini berbuat untuk siapa ya? Kepada siapa aku meletakkan harapan? Nuqayyid lahu syaitonan itu, dia menemani di pikiran kita, menemani di ucapan kita, menemani di perbuatan. Bayangkan ada orang kemarin bilang ketika dia dipecat, dia istri meninggal, membesarkan 3 anak, harus stres ya kan, mau menikah lagi tidak berani. Apakah istri yang baru dia akan menerima anak 3-nya ini? Jadi istrinya meninggal, abang kakak, mendadak. Kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi begitu dia ngelihat anak-anaknya 3 orang ini, tidak jadi dia bunuh diri. Dan akhirnya masih terus survive dengan kondisi yang seperti ada sekarang. Hati-hati pikiran abang kakak. Nah, siapa yang undang itu? Nah, analoginya gini. Abang kakak punya binatang peliharaan, misalnya contoh kucing gitu ya. Kita usir dia datang. Kita udah usir nih, datang dia, usir lagi, datang lagi. Kenapa kucing ini datang? Ternyata abang kakak, di bawah kaki kita itu ada tulang ikan gembong goreng yang baunya tuh semerbak kemana-mana. Jadi walaupun kita usir kucingnya, dia akan balik lagi karena sumber makanan yang disuka sama kucing itu ada kita simpan di bawah kaki kita. Nah, asyaiton, setan itu abang kakak, suka kan dengan orang-orang yang bermaksiat, suka dengan orang. Nah, kita usir dengan ruqyah, kita usir dengan gitu, misalnya kita coba-coba ngusir, dia datang lagi karena kita ngasih makanan untuk dia. Zahiran wa batinan, salah satu persiapan yang kita siapkan secara batin itu kan zikrullah, zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan seterusnya. Ada juga ikhtiar fisik kita apa enggak, bang kakak? Minum habatus sauda. Kakak-kakak yang suka masih haid ya, yang masih haid, saran saya paksa minum habatus sauda. Karena setan paling benci sama habatus sauda, paling benci. Kenapa setan benci habatus sauda? Setan benci habatus sauda itu karena aroma habatus sauda itu bikin tak betah. Makanya banyak perempuan-perempuan yang enggak mau minum habis itu. Jerak lah, kata dia, capek lah. Padahal itu salah satu cara cara yang mudah untuk mengusir setan dalam tubuh kita yang masuk. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setan itu dijadikan Allah sebagai teman berpikir. Maka kemarin yang ada video viral tuh kan yang tentang asap rokok. Kenapa mereka tidak bisa berpisah dari asap rokok itu? Ya kan? Itu karena minyak zaitun juga dibenci. Ini langsung pelakunya muncul di sini. Minyak zaitun. Nah, kalau ibu-ibu hamil saya rekomendasikan minum minyak zaitun, minum zam-zam. Minumnya kapan ayaman? Ya pas lagi tidur ya, gitu minumnya. Ya minum 3 kali sehari. Nah, asap rokok ya kan, itu makanan jin. Oke ya, baik. Nah, jadi wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, dari apa yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia selalu menemaninya. Siwak, betul. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Inilah yang ngeri-ngeri kemarin tuh. Jadi nggak tahu abang kakak ini bisa nge-save nggak? Ya, 1, hati-hati dengan pikiran. 2, ucapan. 3, perbuatan. Ayat berapa ya, man? Surat Az-Zuhruf, surat 43, ayat 36, 37. Dah. Wa innahum layasudduna 'anis sabil. Setan-setan itu benar-benar akan menghalangi kita untuk berada di jalan yang benar. Mungkin tidak langsung, jangan sholat, jangan bayar zakat, jangan beramal soleh ABC. Lalu, apa yang dilakukan? Dia bilang, jangan dulu, nanti saja. Jadi pintu gerbangnya justru bukan larangan beramal soleh, tapi tunda beramal soleh.
La yasudduna anis sabil, itu menunjukkan bahwasannya iblis akan lakukan apapun supaya kita tidak ada dalam zona itu. Setan itu akan jadi teman kita untuk menemani kita dalam kemaksiatan. Dan abang kakak, usikum wa nafsi bittaqullah, maksiatnya ada 3 kan. 1 maksiat badan, 2 maksiat harta, 3 maksiat hati. Dah. Begitu ya kira-kira abang-abang, kakak-kakak yang baik. Jadi badan harta hati itu yang membuat tubuh kita akhirnya tidak tertarik gitu untuk beramal soleh. Maksiat badan, maksiat harta, dan maksiat hati. Dah, oke. Wayah sabuna annahum muhtadun. Ya kan? Ayat ini pakai kata setan, berarti berbentuk jin dan manusia ya man? Yes. Berbentuk jin dan manusia. Sakit loh kita ngadapin kalau jin yang asli tuh ya bacakan ayat ruqyah gitu ya. Bacakan ayat ruqyah hilang. Yang jadi muskilah, yang jadi masalah hari ini setannya berbentuk manusia. Suka selingkuh, ya kan, dikasih tahu ngeyel. Kalaupun dia taat. Jadi abang kakak ingat ya, banyak sekali nih, saya enggak tahu ini kok seperti banyak orang-orang baru ya, datang-datang tiba-tiba curhat. Saya enggak, mungkin antum nanti kecewa ya dengan pola live saya. Saya tidak menjawab semua pertanyaan, bukan yang interaksi ini gitu ya. Saya punya materi sendiri, jadi buat yang baru-baru, mohon maaf saya tidak bisa jawab ini. Saya bahas seperlunya dan sekenanya aja, ya kan, sekenanya sedapatnya. Nah, contoh nih pas kebetulan kakak lagi ngomong suami saya suka selingkuh, baiknya diapain? Ya ada 2 jawaban. Pertama muhasabah, introspeksi sebagai istri ya kan. Yang kedua ya cerai. Saya sih strict aja. Zina tuh bagi saya udah tidak ada ampun. Karena mohon maaf ya, orang kalau udah masuk ke lubang itu dia akan cari lubang-lubang baru. Definisi selingkuh ini loh yang definisi selingkuhnya ini apa gitu. Ada 3 kan yang gak bisa dikasih tahu tuh. Orang lagi jatuh cinta, termasuk dalamnya zina itu. Selingkuh. Bahasa selingkuh, saya nyebut zina aja lah ya, gak usah selingkuh ya. Saya gak suka kata-kata selingkuh, gak suka saya. Saya lebih suka menggunakan istilah zina. Itu apa? Strict. Kalau kakak masih mau bertahan, rumah tangganya masih mau bertahan, muhasabah, introspeksi. Suaminya ngaku Tuhan, namanya Fir'aun. Istrinya tak masuk surga. Kakak mau milih bertahan, bertahanlah. Seperti Asia. Tapi kalau kakak tidak kuat, tidak mampu, pisah. Minta sama Allah, dikasih laki-laki yang lebih baik. Syariat cerai itu dibolehkan dalam Islam itu sebagai way out, sebagai solusi. Sebagaimana poligami diajarkan itu untuk jadi solusi dengan syarat dan ketentuan yang amat sangat detail. Jadi belajar betul-betul ilmunya. Banyak orang-orang yang expert di bidangnya. Saya terus terang tidak ngerti ilmunya, belum punya ilmunya. Tanya sama orang-orang yang lebih paham, yang lebih ngerti tentang dunia poligami ya. Karena saya bukan pelaku, tidak bisa ngajarkan. Oke. Dan ayat tentang poligami itu abang kakak yang 2, 3, 4 itu fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba, itu ayat pengurangan. Tadinya tuh unlimited. Punya istri 7, ya kan? Punya istri 10 misalnya itu. Nah, begitu turun syariat cuma boleh 2, 3 atau 4, dah maksimal segitu. Jadi itu ayat pembatasan. Nah, gimana tadi yang selingkuh, zina ya? Bisa enggak diruqyah? Bisa, boleh aja, silakan. Boleh. Gimana biar cepat dikasih anak? Masya Allah. Dari pertanyaan ini, abang kenapa enggak minta jadi Tuhan sekalian? Jadi abang bisa ngatur semua dunia ini. Kawan saya, saudara saya, sahabat saya di sini ada tadi ikut live Mas Refki itu hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun belum punya anak.
Oh, kita balik lagi 3 ya. 3 orang yang sulit untuk dinasehati. 1, orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua, orang yang suka ngerokok. Yang ketiga, orang yang main judi online dan riba. Saya perhatikan di antara sekian banyak. Nih Bang Juan Iswani 16 tahun. Maka tadi yang nanya-nanya pengen cepat tuh pas ya. Sekalian minta abang jadi Tuhan aja sekalian. Mohon maaf ya yang baper, yang kalau yang mungkin di sini banyak yang baru-baru, saya tidak menjawab pertanyaan di dalam live ini. Saya nyampaikan materi, kita mau dengar alhamdulillah, enggak tinggal ganti live di tempat lain, oke ya? Nah, ada yang pas saya baca itu saya bahas karena mungkin saya nggak relate dengan pembahasan. Jadi abang kakak 3 kelompok manusia yang sepertinya dikasih tahu tuh kayak buang-buang energi gitu ya. Orang yang jatuh cinta, dia termasuk berzina itu, yang gonta-ganti pasangan, gonta-ganti perempuan, cari-cari pelacur harga 150.000 dan segala macam, pakai aplikasi aplikasi yang aplikasi zina gitu ya. Yang kedua, orang yang suka ngerokok. Ngerokok tuh kan ada asap tembakau, ada asap dari daun ganja, ada juga asap dari sabu-sabu. Itu definisi ngerokok tadi. Saya ketemu kok abang kakak, orang udah sakit, udah parah bahkan sakitnya, dan tidak menganggap rokok itu sebagai permasalahan. Dia bilang, enggak, rokok tuh enggak. Ini karena ini. Saya bilang, ini berdebat aku yang bahlul nih. Jadi saya diam ya, tak ada saya komentari. Ya, saya bilang ya. Dan kemarin tuh kalau nengok, cari jadi TikTok itu, asap rokok itu adalah makanannya jin. Coba aja cari. Nah, yang ketiga, orang yang main-main sama riba, suka kredit, suka nyicilnya yang riba ya. Kalau kredit cash tempo yang tidak pakai riba beda, misalnya beli 100.000 tapi boleh dicicil 3 kali misalnya gitu. Dicicil 4 kali, 25.000. Udah beres, udah ada penambahan. Harga ditetapkan dari awal, disepakatin akan bayar sekian dengan ini. Nah, biasa orang kalau kredit riba itu dia cuma angka cicilan bulanannya. Oh, cuma 3,5 juta sebulan. Mampu saya. Nah, ya udah. Kalau Ayaman ditanya gimana? Ya menurut saya aneh aja orang rokok tuh. Dia makan untuk dirinya sendiri. Dia bisa beli rokok tuh bungkus-bungkus. Ya termasuk tadi ganja, sabu kan berasap semua tuh. Tapi tidak bisa kurban. Ini kan. Ya rokok dapat merusak kesehatan tuh kan rokok yang dapat. Kalau rokok beli ya enggak katanya. Enggak apa-apa, lanjut ya bang rokok. Bila perlu kasih ke anak bayi ya. Kasih ke anak bayi. Nah ini dari pelaku ruqyah, beliau mengatakan bahwasanya yang merokok itu mulutnya dikencingin jin. Jadi pasti terasa asam kalau ini. Nah yang hebatnya tuh kok dia bisa enggak ngerokok pas Ramadan kemarin ya? Saya bingung juga tuh gimana. Apa yang bedakan itu? Tapi nasihatin 3 jenis manusia ini, ampun kalau saya patah balik. 1, jatuh cinta, termasuk yang kecanduan sama zina. Tadi saya bilang kecanduan lobang tadi. 2, ya kan? Orang yang suka ngerokok, asap ganja, asap sabu, ya kan? Kemudian asap asap tembakau. 3 itu. Yang ketiga, orang yang suka judi online, riba, akad batil dan segala macam. 3 ini dikasih tahu ya Allah, ngeyelnya luar biasa. Maka saya memutuskan untuk tidak berdebat. Ini sikap saya, ini yang saya inginkan. Rokok dapat membahayakan, tapi kalau beli enggak. Kata siapa? Kata orang yang rokok lah. Dia bilang, orang yang enggak ngerokok ya banyak mati, kata dia. Itu yang ngerokok malah panjang-panjang umur. Jadi dia akan punya sejuta dalil. Maka saya memilih untuk tidak berdebat sama mereka. Nah, di Syawal gimana Bang Kakak? Masing-masing lah. Ingat tadi surah Az-Zukhruf.
Surat 36, surat 43 ayat 36 sampai 37. Dan ada kalimat di akhirnya. Antum jangan lari dari ayat ini ya, cuma bahas 2 ayat ini ayamannya. Wa innahum la yasudduna 'anis sabil, dihalang-halangi dari berbuat baik, plus yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasanya dirinya itu ada dalam petunjuk. Ini dia, Bang. Benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, merasa benar. Merasa benar. Ini error. Maka tadi saya bilang kalau sudah 3 jenis manusia ini, saya udah no comment. Teman saya tidak rokok tembakau emang, tapi vape terus. Ya sama, sejenis lah tuh. Asap pokoknya, yang penting asap. Karena itu makanannya jin. Dia suka sekali tuh. Apalagi yang tembakau, apalagi ganja. Itu jin VIP ya, jin kelas bisnis gitu. Ganja, sabu tuh jinnya kelas bisnis. Ya kalau yang kelas-kelas itu ya asapnya asap itulah. Baper nih, potong videonya, di-cut, ceritakan, kasih ke ustadznya, kasih ke kiainya. Adu domba aja terus. Kalau mau berpikir sehat, ya berpikir sehat sama kakak. Kenapa bayi yang baru lahir tidak dikasih asap itu? Kalau mau berpikir sehat, kenapa yang punya pabrik rokok tidak ngerokok? Kenapa abang kakak menganggap bahwasannya itu adalah sebuah kebenaran, abang kakak tidak bagikan ke anak kecil baru lahir? Maka saya ketika ketemu orang masih berasap, ya saya tidak mau komen. Saya kasih tahu aja, bang, jangan lupa kurban, bang, segera tinggalkan. Minta jodoh tak perokok, tapi yang datang malah perokok, harus gimana Ustaz? Kakak sendiri yang menentukan. Tadi kan masuk kategori orang susah dikasih tahu, orang jatuh cinta. Sudah cinta Ustaz. Pilih memang, jangan. Dah, gitu ya bang kakak. Ini dulu hari ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita renungkan ulang kenapa tubuh kita atau badan kita, pikiran kita ini mudah sekali untuk dipancing ke maksiat, karena ada korin, ya kan? Asap dupa, beda cerita itu. Di Masjidil Haram juga menggunakan bukhur ya. Kalau bukhur itu kan wangi, ya kan? Kalau bukhur itu wangi. Nah, buat yang masih berasap, masih ngerokok, saran saya lanjutkan aja. Bagus tuh. Kan orang zaman dulu kayak gitu kan, kalau ngomong, tak usah balik sekalian gitu, naik atas pohon gitu. Kalau paham, kalau nggak paham nggak apa-apa, lanjutkanlah. Kan abang ngerasa abang benar kan ngerokok, abang kan nggak ngerokok dapat, abang kan ngerokok beli kan, ngerokok lah terus. Nanti menjelang sakaratul maut tuh jangan nyebut la ilaha illallah, minta api, minta rokok, ya. Minta itu, penting sekali, nyambung nyawa katanya kan. Saya udah coba beberapa kali nasihatin dengan metode-metode yang ini ya. Saya kasih analogi puasa ya, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan tuh bisa bertahan dari habis subuh sampai maghrib? Kenapa di pesawat kok bisa tahan? Ya kan? Begitu selesai balik lagi. Kita yang pelihara korin itu. Kita yang pelihara. Jadi analoginya tadi saya bilang kan, kita punya kucing, kita usir dia datang lagi, kita usir dia datang lagi. Kenapa kok bolak-balik diusir nih? Bolak-balik terus, karena di bawah kaki kita ada tulang ikan, kepala ikan dan seterusnya, sehingga kucing itu ngerasa dia perlu datang ke kita. Kita yang bikin makanannya, kita ngasih kita ngasih makanan ke kucing itu. Maka Allah bilang, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jadi orang ini diikatkan Allah, dikasih lilitan setan. Tadi kan orang yang tidak bisa dikasih tahu tuh, orang yang jatuh cinta, yang sedang kasmaran,
orang yang suka rokok tembakau, vape, kemudian apa namanya, kalau yang VIP itu ganja sama sabu, itu yang VIP. Terus judi online, riba, akad-akad batil, itu berani saya jamin gitu ya, bengal. Ada yang levelnya amat sangat sulit sekali dinasihatin, ada yang masih 50-50, masih mau dengar, masih menyesal tapi masih berasap juga gitu ya, masih mendengar tapi masih zina juga, masih mendengar tapi masih kontak-kontak, ngechat sama lawan jenis yang bukan mahram, entah itu suami orang, istri orang, atau perempuan bebas di luar sana. Dan lihat kalimatnya Bang Kakak, wa innahum layasudduna anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka berpaling dari peringatan Allah dan menganggap diri mereka dapat petunjuk. Dah, closing statement. Saya tidak jawab banyak sekali pertanyaan antum nih. Saya kayak baru kenal sama abang-abang kakak nih ya. Apa karena baru join atau baru gabung atau gimana? Kok kayaknya jadi ajang pertanyaan. Saya tidak kayak gini cara live-nya abang kakak ya. Saya nyampaikan materi, kalau misalnya ada yang nanya dan itu saya anggap relate dengan konten yang saya mau sampaikan, nah itu saya baca gitu ya. Kalau enggak ya saya skip, mohon maaf. Ini abang kakak, closing statement. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tak ada niat pasti banyak alasan. Apa tadi? Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tak ada niat pasti banyak alasan. Mudah-mudahan kita bisa berjalan di dalam jalan yang benar. Semoga Allah izinkan kita bisa duduk bareng bersama orang-orang yang juga punya niat. Apa tadi? Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tak ada niat pasti banyak alasan. Terima kasih banyak abang kakak, jazakumullah khair. Titip salam untuk semua keluarga besar ya, barakallahu fikum. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga mama saya dan ibu saya yang ada di Lampung, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya doakan juga abang kakak semuanya sehat, dijaga Allah, diridhoi Allah, dimudahkan Allah, diberkahi Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki yang banyak halal berkah. Hati-hati pikiran, ada setannya. Hati-hati dengan ucapan, juga ada setannya. Hati-hati dengan perbuatan juga bisa. Jadi 3 ini bisa kesetanan. Pikirannya kesetanan, mulutnya kesetanan, perbuatan juga kesetanan. Sekarang ancamannya juga banyak. Ada selain kesetanan, ada kebabian. Wah, Masya Allah, ini Habib Muhammad bin Anis. Beb. Sehat-sehat ya Habibana. Masya Allah. Coba kita invite. Mudah-mudahan Habib Muhammad bin Anis selalu sehat. Insya Allah dijaga Allah, dilindungi Allah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz? Masya Allah. Khair. Alhamdulillah. Nah ini kawan-kawan. Lagi di mana Ustaz? Lagi di luar angkasa Bib. Minal aidin wal faizin Ustaz ya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah. Wa antum bi khair. Hampersnya udah anda terima Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah Bib. Sehat-sehat ya Habibana. Sami Ustaz. Gimana di Malang sudah Sya'ban sekarang ya? Anda dengar katanya udah Sya'ban. Puasa lagi ya, sudah hampir Ramadan ini. Sudah hampir Ramadan di sana. Oh, jadi di sana sudah hampir Ramadan ya? Sudah hampir Ramadan lagi Ustaz. Sudah hampir Ramadan. Gimana di sana, lancar Ustaz ya? Alhamdulillah Bib, lancar, berkah. Tadi Ana bahas tentang ini Bib, Ana bahas tentang rokok tadi. Ana bilang merokok dapat, katanya tuh itu ada 3 jenis manusia yang susah dinasehatin. Pertama yang jatuh cinta, akhirnya bawaannya zina, selingkuh. Yang kedua orang yang suka rokok, suka asap tembakau, asap ganja, asap sabu, Ngawur, sama vape kan. Nah terus yang ketiga yang susah dinasihatin tuh orang yang main-main sama riba, yang main-main sama akad batil, ya kan, dan seterusnya itu.
itu susah banget nasihatinnya. Betul Ustaz, Nah, betul. Nah, tadi ikuti juga Ustaz. nah monggo Bib, tambahan nasihatnya Bib. Kan kalau kata Ustaz Salim ojo dikeplai. Langsung Mesake. sikat aja. Sikat. Ustaz, Masya Allah, Minta- asik sekali. minta nasihat, Bib. Yang antum sampaikan tadi mengenai setan dalam hati Ustaz ya, setan yang ada sama kita. Sebelumnya Ana sapa dulu teman-teman di sini Ustaz ya. Assalamualaikum semuanya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ini di Facebook juga menyapa, di Instagram langsung nonton antum nih Bib. Oh, Instagram juga langsung gabung Ya langsung gabung ini. Masya Allah. Kita kan modereng Bib, modereng. Langsung. Monggo Bib. Ya, yang parah ini juga perselingkuhan Ustaz ya. Nggih, itu tadi yang nomor 1, jatuh cinta tadi tuh. Jatuh cinta tadi itu. Perselingkuhan ini Perzinahan. sudah nggak kena sama orang-orang yang katakanlah nggak punya background agama Ustaz. Sekarang yang background agama kuat pun nggak ada jaminan bahwa ini akan selamat begitu. Sahih. Ngeri sekali Ustaz. Sahih. Apalagi Kasus yang bahasanya besar seperti di Pontianak Ustaz ya. bahasanya kasus lendir Bib. Mohon maaf. Iya, itu dia. Iya. Allah. Kalau dulu kan ujiannya, mohon maaf ya, laki-laki itu kan ngelihat perempuan-perempuan yang terbuka. Iya. Hari ini justru ujiannya itu perempuan-perempuan yang justru tertutup dan bernikop. Iya. Kemarin ada kejadian Bib. Afwan, ini nggak apa-apa lah ceritanya agak ini ya. Kemarin ada cerita Bib, ada salah satu santri di sebuah lembaga dakwah gitulah yang kena tipu gitu. Mohon maaf ya, ini ada akhwat tapi tidak untuk pukul rata ya. Ini oknum lah satu orang. Memang dia niat jahat gitu untuk jelain Islam. Saya gitu aja nembaknya. Jadi dia pakai nikob akhwat ini Bib. Video call. Buka nikob, buka jilbab, buka sini sampai mohon maaf buka bagian bawah. Si laki-laki juga kepancing. Buka semua sampai buka bagian bawah juga. Apa yang terjadi Bib? Ternyata waktu si laki-laki santri yang polos ini, santri Malang ini ngebuka juga, direkam pakai kamera satunya. Dijadikan bahan untuk memeras si laki-laki. Jadi tiap bulan harus kirim duit. Aduh. Santri Malang nasibnya Ustaz ya, bukan santri Malang. bukan orang Malang. Nasibnya aja yang Malang. Kalau kota Malang tuh kota terindah di dunia kan. Aduh Ustaz, mengerikan Ustaz. Nah, betul Rasul bilang nggak ada cobaan yang menimpa umatku yang lebih besar dari cobaan cobaan perempuan bagi laki-laki kan. Masya Allah. Jangankan yang awam Ustaz, Ana sama antum aja nggak ada jaminan aman Ustaz. Betul. Makanya kan tiap subuh tuh kalau di SMK, kalau antum sering dengar, minta sama Allah supaya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Lindungan dan kasih sayang Allah. Kita perlu perlindungan. Kan ada 3 jenis Bib yang konsultasi. Misalnya gini, Habib gitu, panjang Habibnya. Nah, itu berarti lagi punya masalah. Ada lagi yang Habib, Bib. Ah, itu udah berulang-ulang, itu berarti udah di depan rumah debt kolektornya. Tapi ada yang ketiga Bib, Habib. Ah, itu gatal namanya. Lain lagi. Makanya Masya Allah, tabarakallah. Jadi kawan-kawan, inilah Habib Muhammad bin Anis yang sering saya ceritakan ya kan, yang memberikan sanad doa itu anak cucu keturunan selama-lamanya. Ah, ini ajib ini. Habib boleh cerita Bib tentang selama-lamanya Bib, karena insya Allah semua nih peserta SMK ini udah sangat familiar dengan kata-kata selama-lamanya. Gimana asbabun nuzul atau asbabul wurudnya? Ini biar Habib Muhammad bin Anis yang langsung ceritakan. Ya, alhamdulillah ini satu amalan yang Ustaz Lukman Masya Allah nyebarkan lebih dari Ana sendiri. Jadi dulu waktu Ana kalau minta doa ke ibu Ana itu orang-orang itu yang sudah wafat ibunya bilang ke saya, jagalah ibumu karena ibumu ini adalah jimat. Satu-satunya yang mendoakan lebih seperti doa Nabi untuk para umatnya. Nah, saya pikir kalau ibu meninggal berarti doanya selesai. Sedangkan doa ibu paling dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita punya keyakinan bahwa lebih dari doa ustadz manapun. Ya. Sehingga dari situ ya Allah memberi hidayat untuk minta ke ibu saya. Alhamdulillah, semoga ibu dari guru kita Ustaz Lukman, ya, siapa manggilnya? Wawa. Ibu dari Ustaz Lukman semoga diberi panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Itu kita mintanya kepada ibu kita ketika mereka duduk, kita minta ibu doakan saya rizki lancar, anak-anak soleh solihah, rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah, usaha saya lancar, dakwah saya diterima, dijauhkan dari dosa, dimudahkan dapat pahala. Minta doa apapun, nah closingnya itu mintakan ke Allah. Ibu mintakan itu selamanya saya dapat sampai masuk ke dalam surga Firdaus. Nah, kenapa? Nah, sekarang contohnya seperti saya baru kehilangan ibu saya sekitar 20 hari. Nah, baru kerasa sekarang Ustaz Lukman bahwa alhamdulillah dulu
kok diberi keinginan minta seperti itu. Saya sudah nggak bisa minta doa lagi ke ibu saya, tapi proposal yang masuk ke Allah itu mintanya untuk selamanya. Sehingga saya anjurkan juga seperti yang disampaikan guru kita Ustaz Lukman, minta doa ke ibu atau ke ayah untuk memberi ridhonya dan doa-doa terbaik selamanya. Dan anak kalau ada kesempatan Ustaz, anak selalu minta sama ibu saya, ibu ridho sama saya ya, ridhoilah saya. Nah, walaupun saya tahu ibu saya insya Allah ridho, tapi nggak ada salahnya diulang-ulang supaya kata-kata iya nak saya ridho kepadamu itu sering terucap. Iya nak saya ridho kepadamu, saya ridho kepadamu, itu supaya terus terucap, dan insya Allah keberkahan akan datang dalam urusan akhirat juga urusan dunia. Kurang lebihnya seperti itu Ustaz. Anak nggak bisa seperti antum yang begini Ustaz, 3S ya nggak bisa. Nggak apa-apa Bib, antum kan Masya Allah Bib, kalau lagi sendiri kan pokoknya Cium tangan sendiri. iya cium tangan sendiri. 4F sehat-sehat Ustaz ya? 4F sehat, Alhamdulillah. Makanya inilah kawan-kawan amalan yang kita lanjutkan dari guru kita Habib Muhammad bin Anis. Jadi minta doa dan minta ridho itu selama-lamanya. Itu Masya Allah banget tuh Bib. Ajib banget itu. Ana ceritakan kemana-mana. Kasih tahu ke mama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ana yang terima kasih Bib. Itu jadi inspirasi, dan beberapa ibu-ibu tuh yang dengar cerita itu, oh iya Ustaz ya, kok kita nggak kepikiran. Ana pakai analogi expired Bib. Jadi kalau kayak makanan tuh kan, iya kan? Makanan tuh kan biasanya ada expired date-nya kan? Tanggal 25 bulan 12 2025. Berarti tinggal berapa bulan lagi. Nah, kalau doa ada kata-kata, terutama ibu ya Allah, saya meridhoi anak-anak saya dengan ridho yang sempurna selama-lamanya, misal gitu. Ya Allah, saya meridhoi istri saya dengan ridho yang sempurna selama-lamanya. Ketika kita meninggal pun istri kita tetap dapat ridhonya, suami kita dapat ridho, ya kan? Nggak ada expired date. Jadi ini ajib. Makanya amal jariahnya insya Allah ngalir buat Habib Muhammad bin Anis di Malang. Teman-teman kalau ke Malang harus mampir ke beliau. Kita juga Ustaz, kemarin Ana juga sempat kontak-kontak dengan Ustaz Riza Bandung mengenai buku-buku, nanti kita mau ketemu. Masya Allah. Oh iya, harus Bib. Nah, tulisan-tulisan kecil-kecil gini Bib, yang tipis-tipis itu Masya Allah tuh ajib. Justru banyak kebaikan dan bisa kita jadikan kemaslahatan tuh. Gimana ini Ustaz? Lagi di mana ini? Di luar angkasa. Benar. Di mana ya? Di luar kota Bib, lagi bukan di Pontianak bukannya. Iya, Jakarta ini. Enggak. Oke, wis. Somewhere. Nah, undur diri dulu. Oke, siap Bib. Jazakumullah khair. Minta doanya Bib ya. Barakallahu fikum. Sama-sama Bib. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Wa antum bi khair wa antum bi khair wa antum bi khair. Makasih banyak Bib. Sehat selalu. Sampai-sampai Ustaz. Yo, pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abang kakak, alhamdulillah Habib Muhammad bin Anis tadi membersamai kita. Jadi yang tadi dengar, ambil pelajarannya, ya kan? Jadi kalau misalnya ibunya mungkin belum paham, dok ngerti, kakak tuliskan itu pakai kertas, kasih ke mamanya. Ya Allah, saya mendoakan anak-anak saya dengan, kan lafaznya gini, ya Allah ridhoilah anak, cucu, keturunan saya dengan ridho yang sempurna karena saya orang tuanya sudah meridhoinya. Itu lafaz kita ke anak-anak kita, menjatuhkan ridho namanya. Ya Allah ridhoilah anak, cucu, keturunan saya. Kalau saya termasuk dengan istri, saya sudah jatuhkan ridho ke Bunda Uung. Ya kan? Ya Allah ridhoilah istri saya dengan ridho yang sempurna karena saya suaminya sudah meridhoinya. Kalau ke anak saya, ke Fayat, Fatih, Farah, Fira, ya Allah ridhoilah anak-anak saya selama-lamanya dengan ridho yang sempurna karena saya ayahnya sudah meridhoinya. Nah, begitu juga bunda ke anak-anak juga sudah menjatuhkan ridho. Dan itu ada lafaz selama-lamanya. Oke, abang kakak, ini dulu ya. Silakan nanti kakak-kakak yang bisa mencatat silakan catat. Silakan bisa Kak Cintia, ya kan, Kak Cintia Akmal bisa mencatat ini kalimatnya. Ya Allah ridhoilah titik isi, apakah pasangan, apakah anak, cucu, keturunan selama-lamanya, ya kan, ridhoilah keluarga saya selama-lamanya dengan ridho yang sempurna karena saya ayahnya, garis miring ibunya, orang tuanya sudah meridhoinya. Dah, begitu kira-kira abang kakak ajas tukum dijasahkan ke abang kakak semuanya, diterima ya, pakai sharingkan lagi, bagikan lagi ke keluarga-keluarga besar. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Saya ndak bikin video-video yang begini-begini abang kakak ya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Jadi pokoknya saya menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Tadi yang tentang 3 yang susah dinasihatin itu ada, nanti bikinkan itunya ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta